Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Farzana Nafiah. Dengan kali ini saya akan memberikan mengenai tutorial modul appraisal pada UDU versi 16. Oke, yang pertama kita akan mempelajari terkait tutorial appraisal. Yaitu pada kali ini saya akan melakukan yang telah digunakan pada tutorial sebelumnya untuk diduplikasi skor appraisal. Berikut merupakan contoh dari duplikasi dari modul database training menjadi database appraisal. Berikut merupakan hasil dari duplikasi database yang telah kita gunakan sebelumnya, yang nantinya akan kita gunakan untuk tutorial kali ini. Kemudian appraisal dan survei. Itu kita akan masuk ke menu apps, kemudian search dengan keyword appraisal atau survei, kemudian lalu tekan appraisal yang telah kita install, dan berikut merupakan ada modul survei yang telah kita install juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OMS, yaitu masuk ke menu setting, kemudian pilih technical, lalu lalu pilih menu outgoing mail server. Kemudian tekan tombol new dan masukkan seluruh field yang dibutuhkan. Nah, namun pada ketika proses konfigurasi OMS ini, saya mengalami kendala, yaitu pada verifikasi 2 langkah di akun Google, sehingga saya tidak bisa melanjutkan proses konfigurasi OMS yang sampai selesai. Terkendalanya pada nomor telepon yang tidak bisa diverifikasi. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi akses, yaitu dengan menggunakan administrator, maka atur akses untuk user HANA sesuai dengan dibutuhkan, kemudian masuk ke menu setting, yaitu dengan masuk menu ke setting, tekan menu manage user, kemudian pilih usernya yaitu HANA, kemudian lanjutkan dengan VPN akses. Selanjutnya yaitu terkait cara membuat appraisal form. Yaitu kita akan masuk ke modul surveys yang telah kita instalasi dan aktifkan, kemudian tekan tombol new. Lalu masukkan seluruh field yang dibutuhkan. Setelah semua field telah diisi, tekan tombol save untuk menyimpan appraisal form ini. Kemudian pada tutorial ini saya membuat survei yang berjudul appraisal form Wisnu. Itu pada halaman survei. Kita tekan tombol new, kemudian masukkan seluruhnya. Berikut merupakan contoh dari survei form yang telah kita buat untuk Wisnu. Selanjutnya kita akan membuat pertanyaan untuk appraisal form. Padahal bisa milih bagian question, lalu masukkan seluruh pertanyaan, opsi jawaban, skor, kemudian dan konfigurasi lainnya. Lalu tekan tombol save survei dengan detailnya, yaitu 3 pertanyaan. Multiple choice, only one answer. Kemudian beberapa pilihannya yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik dengan skor sebagai berikut. Jadi, saya set sebagai mandatory answer yang mana pertanyaannya bersifat berapa pertanyaan, itu terdapat 6 pertanyaan yang telah saya buat pada survei form. Kemudian akan membuat modul appraisal, yaitu pilih menu appraisal, tekan tombol new, kemudian isikan seluruh field yang dibutuhkan. Untuk file appraisal form, maka install form yang telah dibuat sebelumnya, lalu tekan tombol save untuk menyimpannya. Oke. Nah, berikut tadi masuk ke modul appraisal, kemudian pilih menu appraisalnya, tekan tombol new, isikan field yang dibutuhkan. Kemudian untuk file appraisal form, kita isi dengan appraisal form yang telah dibuat sebelumnya, yaitu sebagai contoh, ini merupakan appraisal form Wisnu. Berikut telah kita koneksikan dengan survei form yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan akses untuk manajer, yaitu untuk akses manajer dari Wisnu ini untuk dapat mengisi appraisal form, di mana manajer dari Wisnu ini merupakan yaitu Winda.
Kemudian, kita akan menambahkan salah satu user dari divisi yang sama dengan Wisnu, yaitu divisi warehouse, sebagai kolega agar mendapatkan hak akses ke appraisal form tersebut. Dalam kasus ini, saya menggunakan teman sedivisi Wisnu, yaitu Waru. Nah, kita atur kita login sebagai administrator, kemudian kita pilih usernya yaitu Winda, kita atur untuk hak aksesnya. Sedangkan untuk Waru itu kita lakukan juga sama, kita lakukan supaya bisa mengakses appraisal form dan surveinya. Selanjutnya kita akan mengirimkan appraisal form. Pada halaman detail dari appraisal form, maka tekan tombol send by email appraisal form tersebut, sehingga statusnya yang sebelumnya to start berubah menjadi send mail. Kemudian kita akan melakukan pengetesan secara manual. Karena saya terkendala dalam melakukan konfigurasi OMS, sehingga saya tidak bisa mendapatkan appraisal form melalui email. Oleh karena itu, untuk ketiga user yang akan mengisi appraisal form ini, maka dengan cara tes manual, yaitu pada halaman detail appraisal form, tekan appraisal form Visnu, lalu tekan tombol tes. Kemudian tekan tombol start survey, kemudian jawab pertanyaan yang disediakan lalu submit. Tes ini dilakukan oleh ketiga user, yaitu Wisnu, Winda, dan Waru. Berikut merupakan contoh ketika kita mengakses appraisal form tersebut, yaitu kita tekan tombol start survey, akan muncul beberapa pertanyaan beserta pilihan jawabannya. Karena semuanya bersifat wajib, maka kita isi semuanya. Kemudian setelah selesai dan yakin, kita bisa tekan tombol submit. Berikut merupakan tampilan ketika kita selesai melakukan submit appraisal form tersebut. Kemudian kita akan melakukan pengubahan status menjadi done. Nah, jadi selanjutnya, Hana sebagai manajer HR akan mengubah status appraisal form Wisnu menjadi done, yaitu pada halaman detail appraisal, tekan tombol done, kemudian masukkan tanggal final interview. Pada kasus ini, saya menggunakan tanggal 20 Oktober 2024, yaitu 10 hari setelah deadline dari appraisal form tersebut. Berikut merupakan tampilan yang sebelumnya statusnya dari appraisal form Wisnu ini sema menjadi done. Kemudian kita akan melihat summary jawaban. Untuk dapat mengakses hasil dari jawaban appraisal form tersebut, yaitu pada halaman detail appraisal, pilih menu answer. Lalu pilih appraisal form yang ingin dilihat hasil summary jawabannya. Lalu akan ditampilkan seluruh respon dari appraisal form tersebut. Sebagai contoh, berikut merupakan jawaban dari partisipan pada appraisal form Wisnu, yaitu dapat 3 orang, yaitu dari Hana, Waru, dan Winda. Baik, selanjutnya akan melakukan import data survei. Selain secara manual, kita juga dapat menambahkan survei form secara import master data agar dapat menambahkan dalam jumlah yang besar sekaligus. Yaitu caranya dengan masuk ke modul survei, kemudian tekan favorit, yaitu icon bintang, kemudian pilih import record. Lalu tekan tombol upload file, masukkan file dari master data, lalu lakukan testing. Jika sudah valid, maka tekan import. Maka seluruh survei yang terdapat di master data tersebut telah berhasil ditambahkan pada halaman survei UDU. Berikut merupakan itu pada halaman survei, tekan favorit, kemudian import record, kemudian kita lakukan import, masukkan datanya. Ketika sudah dites dan memunculkan bahwa pesan everything seems valid, yang artinya tidak ada masalah atau semuanya valid, maka kita tekan tombol import. Nah, berikut merupakan survei yang telah beberapa survei dari masa data yang berhasil kita masukkan. Oke, selanjutnya masuk ke jawaban pertanyaan. Yang pertama yaitu, selain aspek manajemen dan teknikal, sebutkan 2 aspek lainnya yang dapat menjadi kriteria penilaian dan jelaskan. 2 aspek lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria penilaian dalam proses appraisal yaitu communication skills dan teamwork. Yang pertama, communication skills. Aspek ini menilai kemampuan karyawan dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Karyawan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dapat menyampaikan ide, informasi, dan arahan dengan jelas dan efektif kepada rekan kerjanya.
atau manajer ataupun klien. Hal ini penting karena komunikasi yang baik dapat membantu menghindari dari adanya kesalahpahaman, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kemudian adanya teamwork. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain merupakan aspek penting dalam kesuksesan perusahaan. Karyawan yang mampu berkolaborasi dengan baik dalam tim dapat membantu menyelesaikan proyek dengan lebih efisien, berbagi ide dan solusi, serta mendukung keberhasilan tim secara keseluruhan. Aspek ini mengevaluasi bagaimana karyawan bekerja dalam grup, termasuk kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain, beradaptasi, dan membantu tim mencapai tujuan bersama. Kemudian, soal yang kedua, oke, yaitu lakukan eksplorasi mengenai setting hak akses user untuk modul survei dan appraisal. Jelaskan perbedaan masing-masing kegunaan kombinasi dan pembatasan akses apa yang terjadi. Yang pertama, employee user untuk appraisal, employee yaitu user appraisal dan user survey. Appraisal yaitu seorang employee dengan level user hanya dapat melihat appraisal yang diberikan kepadanya. Dia tidak bisa membuat atau mengelola appraisal untuk orang lain. Dengan dari segi survei, yaitu seorang employee dengan level user hanya dapat mengisi survei yang tersedia untuk dirinya. Tidak ada akses untuk membuat dan mengelola survei yang lain. Kemudian employee sebagai user appraisal dan administrator survei. Yaitu appraisal, sama seperti sebelumnya, employee dengan level user hanya dapat melihat appraisal dirinya. Sedangkan employee sebagai administrator pada survei, yaitu sebagai administrator di modul survei, employee dapat membuat dan mengelola survei serta melihat hasil survei yang dikirimkan oleh peserta lainnya. Oke. Yang kedua yaitu manager user appraisal dan user survey. Appraisal, yaitu seorang manajer dengan level user, hanya dapat melihat appraisal yang diberikan kepadanya. Dia tidak bisa mengelola appraisal untuk bawahannya. Kemudian untuk survei, yaitu manajer dengan level user hanya dapat melihat dan mengisi survei, tapi tidak dapat membuat atau mengelola survei. Kemudian manajer sebagai user appraisal dan administrator survei. Yaitu untuk appraisal sebagai user, manajer hanya bisa melihat appraisal yang diberikan kepadanya dan tidak bisa mengelola appraisal untuk bawahannya. Kemudian sebagai administrator di modul survei, manajer dapat membuat survei baru, mengelola survei, dan melihat semua hasil survei. Kemudian adanya pembatasan akses. Pembatasan akses yaitu hak akses seorang user membatasi kemampuan mereka hanya untuk melihat atau mengisi modul tanpa dengan membuat atau mengelola. Sedangkan administrator, baik pada survei maupun appraisal, memberikan akses penuh untuk membuat, mengedit, dan mengolah konten modul tersebut. Nah, sekian panduan dari saya terkait penggunaan modul appraisal pada UDU versi 16. Semoga dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih. Salam.